Kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Meskipun kitab-kitab ini adalah dua kitab yang terpisah dalam Alkitab kita, sebenarnya kitab-kitab ini ditulis sebagai satu kitab yang menceritakan satu kesatuan kisah yang merupakan kelanjutan dari kitab sebelumnya, yaitu Samuel. Jadi Daud telah menyatukan suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan, dan Allah berjanji bahwa dari keturunannya akan datang Raja Mesianik yang akan mendirikan kerajaan Allah atas bangsa-bangsa dan memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Kitab Raja-Raja menceritakan kisah tentang deretan panjang raja-raja yang muncul setelah Daud, dan tidak satu pun dari mereka memenuhi janji itu. Sebenarnya, mereka malah menuntun bangsa Israel kepada kehancuran. Kitab ini dirancang menjadi 5 bagian utama. Awal dan akhir kisah ini berpusat di Yerusalem. Pertama-tama adalah masa pemerintahan Salomo dalam pembangunan Bait Allah. Kemudian di bagian akhir ditutup dengan kehancuran Yerusalem dan pengasingan bangsa Israel ke Babel. Dan kisah yang melatar belakangi tragedi inilah yang akan menjadi pusat dari ketiga bagian kitab ini, yang menjelaskan bagaimana Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, bagaimana Allah mencegah kebejatan bangsa Israel dengan mengirim nabi-nabi, dan bagaimana pengasingan menjadi hal yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari dosa bangsa Israel. Kitab ini diawali dengan 2 pasal tentang penyerahan tahta kerajaan dari Daud yang sudah tua kepada anaknya yang bernama Salomo, dan pesan terakhir Daud kepada Salomo. Pesan terakhir itu mirip dengan yang disampaikan Musa, Yosua, dan Samuel kepada umat Israel. Pesan itu berisi panggilan untuk setia kepada perintah perjanjian dan untuk setia kepada Allah Israel saja. Namun kata-kata Daud menjadi kosong dan kurang bermakna di sini, karena Daud dan Salomo kemudian membuat persekongkolan untuk mengokohkan kerajaan baru ini melalui serangkaian pembunuhan politik. Jadi, ini bukan awal yang bagus. Masa gemilang Salomo datang ketika dia meminta hikmat kepada Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan ia bahkan mewujudkan mimpi Daud untuk membangun bait suci bagi Allah Israel. Di sini kisahnya berhenti dan diikuti penjelasan mendetail tentang rancangan bait suci, persis seperti mendetailnya penjelasan tentang rancangan kemah suci di kitab Taurat. Ada berbagai emas, permata, penggambaran malaikat, dan pohon buah-buahan. Itu semua merupakan simbolisme Taman Eden. Inilah tempat di mana surga dan bumi bertemu, di mana hadirat Allah tinggal dengan umatnya. Namun tidak lama setelah Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci, dia membuat keputusan yang sangat buruk yang menyebabkan kerajaan ini hancur. Salomo menikah dengan perempuan-perempuan asing ratusan orang jumlahnya untuk aliansi politik. Lalu dia membawa dewa-dewa mereka dan memperkenalkan penyembahan terhadap dewa-dewa itu kepada bangsa Israel. Salomo kemudian mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Dia membangun militer yang sangat kuat. Dia bahkan mengerahkan pekerja rodi untuk semua proyek pembangunannya. Nah, jika kita kembali pada kitab Taurat dan melihat ketentuan Allah bagi raja-raja Israel di dalam Ulangan 17, Salomo melanggar semua ketentuan itu. Jadi pada saat dia meninggal, Salomo lebih menyerupai Firaun, raja Mesir, daripada menyerupai ayahnya, Daud. Bagian selanjutnya dari kitab ini diawali dengan anak Salomo, yaitu Rehabeam, yang bertindak seperti ayahnya. Ini adalah kisah menyedihkan tentang ketamakan dan rasa haus kekuasaan. Rehabeam mencoba menaikkan pajak para pekerja rodi, dan di bawah pimpinan Yerobeam, suku-suku di utara menolaknya. Mereka memberontak dan memisahkan diri dan membentuk kerajaan saingan mereka sendiri. Dan di kisah ini kita menemukan kerajaan di bagian selatan, yaitu Yehuda, yang berpusat di Yerusalem dengan raja-rajanya berasal dari keturunan Daud. Dan sekarang kerajaan baru di utara yang bernama Israel, yang nantinya akan berpusat di Samaria. Yerobeam kemudian membangun 2 kuil untuk menyaingi kuil Salomo di sebelah selatan. Dia menaruh anak lembu emas di masing-masing tempat yang mewakili Allah Israel. Kaitannya dengan Keluaran 32 dan anak lembu emas sangatlah nyata. Dari sini, ceritanya bolak-balik dari utara ke selatan menelusuri nasib kedua kerajaan. Masing-masing kerajaan memiliki sekitar 20 raja berturut-turut. Dan saat penulis memperkenalkan masing-masing raja, dia mengevaluasi pemerintahan mereka dengan beberapa kriteria. Apakah mereka menyembah Allah Israel saja? Atau apakah mereka menyembah Allah lain? Apakah mereka menentang penyembahan berhala di antara umat Israel? Dan apakah mereka tetap setia kepada perjanjian seperti Daud? Atau apakah mereka menjadi jahat dan tidak adil? Dan berdasarkan kriteria ini, penulis tidak menemukan raja yang baik di Israel Utara, 0 dari 20. Dan di sebelah selatan Yehuda, hanya 8 dari 20 raja yang mendapat penilaian positif, yang terhubung dengan tujuan besar lainnya dalam kitab ini. Dan itu untuk memperkenalkan tugas para nabi yang merupakan tokoh-tokoh kunci dalam sejarah Israel. Jadi dalam Alkitab, para nabi bukanlah peramal, melainkan mereka berbicara atas nama Allah Israel.
dan mereka menjalankan tugas sebagai pengawas perjanjian, yang artinya mereka menentang penyembahan berhala dan ketidakadilan di antara raja-raja dan umat Israel. Mereka terus-menerus mengingatkan bangsa Israel akan panggilannya untuk menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa, bahwa mereka harus menaati perintah Taurat. Sehingga para nabi ini menantang Israel untuk bertobat dan mengikuti Allah mereka. Di bagian tengah 1 dan 2 raja-raja, Tuhan kemudian membangkitkan para nabi untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Nabi yang paling menonjol di utara adalah Elia dan muridnya Elisa. Di sini, di bagian tengah kitab ini. Elia adalah seorang nabi liar yang tinggal di padang gurun, dan musuh bebuyutannya adalah raja utara yang bernama Ahab, dan istrinya yang adalah orang Kanaan yang bernama Isabel. Ahab dan istrinya mempelopori penyembahan kepada dewa-dewa orang Kanaan yang bernama Baal di seluruh Israel. Dan dalam kisah yang terkenal, Elia menantang 450 nabi Baal dalam sebuah kontes untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Jadi kedua pihak membangun mezbah dan berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Tapi hanya Allah Israel yang menjawab dengan api. Setelah ini, Ahab memakai kekuasaannya untuk membunuh petani Israel dan mencuri kebun anggur keluarganya. Dan sekali lagi Elia menentang ketidakadilan Ahab, dan dia memberitakan kehancuran keluarga Ahab. Elia akhirnya memberikan jubah kenabiannya kepada seorang murid muda yang bernama Elisa, yang meminta 2 bagian kuasa Elia. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana penulis menceritakan 7 tindakan ajaib Elia, dan kemudian dia menyuguhkan kisah tentang 14 tindakan penuh kuasa dari Elisa. Kedua nabi itu jelas merupakan orang-orang yang luar biasa, dan mereka memainkan peran yang sama dalam menghadapi raja-raja Israel karena penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan pada akhirnya mereka tidak berhasil mengubah Israel dari kemurtatan. Di bagian selanjutnya, kerajaan sebelah utara telah dihantam oleh revolusi berdarah yang diprakarsai oleh seorang raja yang bernama Yehu, yang menghancurkan keluarga Ahab. Dan meskipun pada awalnya Yehu ditugaskan oleh Allah, kekejamannya sudah tidak terkendali dan itu menyebabkan rangkaian pembunuhan politik dan pemberontakan yang tidak pernah habis di Israel. Kudeta demi kudeta terjadi setelah Yehu dan setiap raja mengikuti Allah lain dan mengizinkan terjadinya ketidakadilan yang luar biasa. Itu semua membawa kita pada 2 Raja-Raja pasal 17. Kerajaan Asyur yang besar dan jahat menyerbu dan menghancurkan kerajaan utara sepenuhnya, dan ibu kota Samaria ditaklukkan, dan bangsa Israel diasingkan dan diserakkan ke seluruh dunia. Nah, pasal 17 adalah kunci. Penulis menghentikan kisahnya dan menawarkan refleksi kenabian tentang apa yang baru saja terjadi. Dia menyalahkan kejatuhan kerajaan utara pada penyembahan berhala dan ketidaksetiaan bangsa Israel dan raja-raja mereka kepada perjanjian. Jadi Allah mengizinkan mereka menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka. Bagian terakhir dari kitab ini menceritakan kisah tentang satu-satunya kerajaan di selatan. Di sini, kita bertemu dengan beberapa raja yang sangat heroik seperti Hizkia yang mempercayai Tuhan ketika tentara Asyur datang mengetuk pintu Yerusalem, atau Yosia yang menemukan gulungan kitab Taurat yang hilang di dalam bait suci. Lalu dia mulai membacanya. Dia menjadi insyaf dan dia mengadakan reformasi keagamaan untuk menghapuskan penyembahan berhala akibat pengaruh orang Kanaan di tanah perjanjian. Namun, Yehuda sudah melenceng terlalu jauh. Raja di antara Hizkia dan Yosia adalah Manasye. Dia adalah raja terburuk sejauh ini. Dia bukan hanya memperkenalkan penyembahan patung berhala di dalam bait Allah di Yerusalem, dia juga memprakarsai ritual pengorbanan anak. Lalu Allah mengirim nabi-nabi untuk memberitahukan bahwa waktunya telah habis. Bangsa Israel sudah terlalu bejat untuk bertobat. Pasal-pasal terakhir berkisah tentang kerajaan Babel yang datang untuk menginvasi Yerusalem, menghancurkan rumah Tuhan, dan membawa orang-orang dan semua keturunan Raja Daud ke pengasingan. Lalu kisahnya berakhir dan menimbulkan pertanyaan, apakah Allah sudah selesai dengan bangsa Israel? Apakah Allah sudah selesai dengan keturunan Daud? Nah, paragraf terakhir menyoroti tentang masa setelah 40 tahun pengasingan, dan paragraf ini menceritakan kisah yang aneh. Kisah ini tentang Yoyakin, keturunan Daud yang seharusnya adalah raja dan dia telah kembali ke Yerusalem. Raja Babel telah membebaskannya dari penjara dan mengundangnya untuk makan di meja raja untuk sepanjang sisa hidupnya. Dan kitab ini berakhir. Itu terdengar biasa saja, namun kisah ini memberi secercah harapan bahwa Allah tidak meninggalkan keturunan Daud. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Allah akan memenuhi janjinya kepada Abraham dan Daud? Bagaimana dia akan memberkati bangsa-bangsa dan mendatangkan kerajaan mesianik? Dan untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus membaca kitab hikmat dan kitab nabi-nabi. Namun untuk sekarang,
Itulah isi kitab Raja-Raja.